Kan pada kita adalah cara kita membaca. How to read. Bagaimana membaca yang benar. Maka Allah tegaskan dengan kalimat singkat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Semua persoalan yang kita hadafi sangat-sangat penting kita baca. Permasalahannya dengan perspektif apa kita baca, dengan teori siapa kita membaca setiap peristiwa yang terjadi. Ekonomi misalkan, hari ini terjadi berbagai macam ketimpangan ekonomi. Kita mau baca dengan teori siapa? Teori Adam Smith atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan misalkan dan menawarkan kepada kita perspektif bisnis dan perdagangan itu, misalkan dengan surah As-Saff ayat yang ke-10 ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Allah tawarkan kepada kita, wahai segenap orang-orang beriman, apakah aku tunjukkan pada kamu sekalian sebuah perdagangan. Lihat bahasanya, tijarah, bisnis. Tapi bisnis seperti apa? Tunjikum min adzabin alim. Bukan sekedar bisnis untung, tapi bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang amat sangat pedih. Kira-kira model apa bisnis yang bisa menyelamatkan kita dari siksa, baik di dunia maupun di akhirat yang pedih? Maka Allah tawarkan, tu'minuna billahi wa rasul. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau konteksnya berbisnis, yakinlah dengan rizki Allah, bukan rizki akibat daripada kecurangan yang kita lakukan. Kita dagang, mestinya 1 kilo dikurangi 2 ons. Kelihatannya untung, tapi itu akan merugikan hidup kita. Bukan hanya di dunia, yang paling utama di akhirat nanti. Sadar tidak sadar, syi'tum am abaitum, kata orang Arab, suka atau tidak suka kita bakal mati menghadap Allah Azza wa Jalla. Pertimbangan dagang kita, pertimbangkan bisnis kita itu bisnis yang menyelamatkan diri kita dari siksa yang amat sangat pedih. Jangan bermain-main, kata Allah, dengan timbangan. Wailul lil mutaffifina, celaka mereka yang mengurangi timbangan dan takaran. Mestinya ketebalan beton itu katakanlah 10 cm, dia kurangi 1 cm. Kalikan sekian ratus kilometer, bukan jumlah kecil. Wailul lil mutaffifin, itulah ayat yang sangat kuat terkait dengan corruption. Semua dikurangi dari timbangan yang semestinya, itu korupsi. Tatfif namanya. Dan Allah jamin. Dengan apa? Dengan kecelakaan, kata Allah. Celaka, rugi mereka yang mengurangi timbangan dan takaran. Itu tawaran Allah ketika menyuruh kita dan menawarkan dagang. Tu'minuna billah, modalnya apa? Yakin pada Allah. Kenapa demikian? Karena sadar tidak sadar kita ini kalau bisnis itu cuma mengandalkan keyakinan, bukan kepastian. Saya belanja barang, misalkan hari ini, apakah besok ada yang beli? Nggak ada yang jamin. Belanja barang, nyetok dengan stok yang cukup banyak dengan harapan, lihat, dengan harapan yakin banyak besok yang belanja. Harapan itu dan keyakinan itu ya yang menjadi modal utama, bukan kepastian bahwa barang itu pasti laku. Belum tentu. Besok ternyata ada orang yang jual lebih murah, nggak jadi belanja ke kita. Modal dagang adalah keyakinan. Keyakinan itu yang memunculkan harapan, harapan itu yang membuat kita termotivasi mau berdagang. Apalagi modalnya? Ketika Allah mengatakan tu'minuna billah, yakin sumber rizki yang maha mengatur rizki itu Allah, Ar-Razzaqul Fattahul Alim. Caranya pun harus dengan cara Allah. Cara Allah itu adalah cara yang telah dicontohkan Rasulnya Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan proteksi Allah Azza wa Jalla. Perlindungan. Jika saja seluruh manusia atau minimal seluruh mukmin itu berbisnis dengan cara ini, maka sekali lagi Allah jamin tunjikum min adzabin alim. Silakan kembangkan hari ini secara global, seluruh di dunia. Bagaimana bisa? Kita yang punya negara, punya uang, tapi kita harus pakai dolar. Siapa yang mengatur fluktuasi dolar? $1 harus kita beli dengan 15.600. Siapa yang mengatur itu semuanya? Dalam teori ekonomi penting dipelajari semuanya. Makanya akhir-akhir ini satu kawasan mulai dari China, Rusia, Brazil, India membuat mata uang baru namanya BRICS. Konon Indonesia mulai bergabung. Kenapa? Sebab hari ini kita dijajah dengan yang namanya dolar. Boleh jadi mata uang yang berkuasa, boleh, tapi jangan maksa orang dong. Kalau saya mau belanja apa-apa harus tukar dulu dolar. Kalau nggak punya dolar nggak jadi gitu. Saya beli barang di sebuah negara, rupiah nggak laku, harus ditukar dulu dengan mata uang yang lain. Padahal kita sama-sama mata uang dan punya negara yang sah secara dunia. Kita semuanya disahkan. Mata uang kita ini tidak hanya disahkan di Indonesia, tapi diterima oleh dunia. Lalu kenapa pas kita bertukar atau kita membeli tidak bisa dan tidak laku, tidak diterima? Ada apa di balik itu semuanya? Lihat, bahasa tunjikum min adzabin alim membuat kita menderita. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini salah satu persoalan umat ini ketika masuk dalam dunia bisnis, jihad itu hanya di lapangan. Sementara dalam dunia ekonomi politik nggak ada jihad. Padahal konteks ayat ini dalam konteks bisnis dan dalam satu surah namanya surah As-Saff, surah tentang pentingnya kita membangun barisan. Umat ini tidak punya barisan ekonomi yang kuat. Baru saja kita melahirkan satu sistem perekonomian, bahkan sebuah retail, maaf kalau saya sebut namanya 212, hari ini sudah mulai kolaps. Kenapa? Karena tidak dibangun sebagai sebuah barisan. Harus ada komitmen. Dalam dunia apapun, ekonomi, sosial, budaya harus ada fanatisme. Kalau kita nggak fanatik dengan negara kita, hancur negara kita. Bangsa lain kalau tidak fanatik dengan negaranya, hancur negaranya, itu dikuasai oleh bangsa yang lain. Fanatisme yang positif itu boleh. Ibnu Khaldun mensyaratkan sebuah bangsa itu punya peradaban. Salah satunya apabila bangsa itu sangat-sangat fanatik dengan apa yang dimiliki oleh bangsa itu, sepanjang yang dimilikinya tidak merugikan dan merusak orang lain. Itu kelemahan kita hari ini. Kita bangun sebuah perekonomian, sekarang sudah mulai satu persatu tutup di mana-mana. Kenapa? Umat Islam sudah kejebak dengan apa? Dengan murni cari keuntungan. Murah dikit dikejar, nggak ada urusan milik siapa dia. Betul, itu hukum ekonomi. Tapi kalau kita ingin membangun kedaulatan ekonomi, sekali lagi saya katakan perlu fanatisme. Bagus tidak bagus, ini adalah produk kami harus beli. Sebab ini adalah akan berputar di antara kita semuanya nantinya. Sehingga pajak demi pajaknya masuk ke kita, bukan ke orang lain. Dibawa pergi ke bangsa dan negara yang lain. Sekali lagi itu fanatisme yang positif. Kita diajarkan dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam sosiologi,
Ada namanya fanatisme. Yang tidak boleh itu fanatisme buta. Sampai pada tingkat menghancurkan orang lain. Apa yang sekarang terjadi di Gaza adalah fanatisme buta. Yang penting kami jadi bangsa besar, mereka tak ada urusan dengan dia. Dia hancurkan habis-habisan. Dituduh terorisme. Tapi kemanusiaan, ketika bangsa Gaza dan Palestina bertahan, diusir kayak apapun, tidak, kami lebih baik mati di sini, mati syahid atau hidup mulia, kata mereka. Pilihan fanatisme yang positif. Saya yakin bangsa manapun membutuhkan bangsa seperti itu. Negara manapun memerlukan bangsa seperti itu. Bangsa yang mau bertahan, tidak mau beranjak dari negaranya untuk tetap berdiri di negara sendiri. Tidak berlebihan kalau banyak ulama mengatakan bangsa yang paling merdeka hari ini adalah bangsa Gaza. Dia tidak mau terusir dari negaranya. Sekalipun kematian, anak-anak dibantai sudah puluhan ribu, lebih dari 40 ribu yang dibantai, mereka tetap bertahan. Samiduna, kata mereka, kami bertahan di sini walaupun kematian dan kelaparan yang terus menimpa diri kami. Fanatis, ya, fanatisme yang dibutuhkan oleh setiap negara. Itulah proteksi pemikiran yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab suci. Dengan kitab suci kita memahami persoalan secara detail dan pasti, sebab dia datang dari Allah yang maha menciptakan dan pasti ilmu serta janjinya. Proteksi yang kedua yang kita butuhkan apa? Mental, spiritual protection. Proteksi spiritualitas kita. Jangan sampai kita terjebak dan terganggu oleh fenomena-fenomena sementara yang hakiki ditinggalkan. Yang jauh lebih pasti kita tinggalkan hanya untuk mengejar hal yang sementara. Itu terkait dengan mental dan spiritualitas kita. Lagi-lagi Al-Quran membimbing kita. Jangan kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini. La taghurrannakumul hayatud dunya. Surah Fatir menjelaskan dengan tegas pada kita, kata Allah, jangan sekali-kali kalian terjebak oleh kehidupan dunia. Dunia ini akan habis, berhenti pada waktunya, selesai. Sesudah itu ingat, ada kehidupan yang disebut dengan kiamat atau hari akhirat yang jauh lebih pasti dan abadi. Jangan salah mental, termasuk persoalan bahagia tidak bahagia. Tidak apa-apa kehilangan salah satu di antara kekayaan dunia daripada kita kehilangan kekayaan akhirat kita. Contohnya apa? Contohnya salat sebelum subuh atau qabliyah subuh 2 rakaat itu, kata Nabi, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kita tukar dengan tidur nyenyak, sementara akhirat terlewat begitu saja. Kita tinggalkan salat subuh berjamaah hanya untuk memanjatkan mata kita sebentar, cuman 10 menit atau setengah jam paling lama. Pada salat subuh itu, kalau dilakukan secara berjamaah dan di masjid, itu seperti orang qiyamul lail, semalam suntuk dia salat malam, dan kita tidak bisa melakukan. Siapapun di antara kita tidak ada yang mampu melakukan itu, tapi Allah kasih. Bismillah, indah dan nikmatnya kita menjadi hamba Allah yang Maha Ar-Rahman. Terakhir, proteksi fisik, proteksi perilaku sangat kita butuhkan, sangat kita butuhkan agar akhlak kita tetap ada pada jalur yang telah ditentukan Allah. Itulah makna kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bimbing selalu kami ya Allah tetap berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kami kepadamu ya Allah.
Sehebat apapun kekuasaan dan kekayaan, kalau tidak mengantarkan diri pada Allah, bahkan sekalipun dia seorang kiai besar, ulama, atau seorang profesor yang tidak mengembalikan dirinya kepada Allah, tetap itu adalah sebuah kebodohan. Semoga Allah melindungi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebelum berdoa, kenapa kita perlu mendapatkan perlindungan Allah? Sadar atau tidak, semenjak Adam diciptakan sampai detik ini, iblis tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Mintalah perlindungan pada Allah, sebagaimana Allah selalu menyediakan dirinya untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi 'ilmuka wa khata bihi ilmuka wa ashabu kitab. Warḍallahumma 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an as-sahabati ajma'in wa 'an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا دينا وأمة وجماعة ونسبا وحزبا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر إخواتنا المسلمين المجاهدين والمرابطين والمستضعفين خاصة بغزة وفلسطين وسوريا وفي كل مكان. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين وافتح لهم فتحا قريبا وافتح لهم فتحا قريبا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.